Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vindi Briani. Di sini saya akan melakukan sedikit tutorial georeferencing. Apa itu georeferencing? Georeferencing merupakan proses pemberian referensi geografis pada suatu layer data spasial, atau dapat dikatakan proses pemberian titik koordinat pada suatu data spasial yang tentunya sebelum itu belum memiliki titik koordinat. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuka aplikasi ArcGIS. Langkah kedua yaitu kita klik Add Data, lalu kita pilih data yang sebelumnya sudah kita siapkan ya. Di sini saya sudah menyiapkan data rawan kekeringan di Jawa Tengah. Lalu klik Add, setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul datanya yang akan kita lakukan georeferencing ya. Nah, untuk proses georeferencing ini syaratnya yaitu dia diketahui sistem koordinat dari layar tersebut. Selain itu juga diketahui informasi spasial, informasi koordinat ya teman-teman. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu kita klik layer, klik kanan, pilih properties, kita pilih project coordinate system, lalu pilih UTM, kita pilih WGS 1984, lalu kita pilih UTM zone 49 atau disesuaikan dengan wilayah yang teman-teman dilakukan georeferencing ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan titik kontrol atau georeferencing dengan menempatkan titik kontrol. Syaratnya yaitu kita harus mencatat informasi koordinat atau degree-nya. Di sini degree-nya itu terbaca ya ada 106 derajat dalam waktu 45 menit 0 detik arah east. Sedangkan di bagian sini itu 6 derajat dalam waktu 45 menit 0 detik arah south. Nah, kita tempatkan kursor kita pada pertemuan dua garis informasi koordinat tersebut ya. Semakin dekat itu semakin bagus. Lalu kita klik Add Control Point, tempatkan di tengah-tengah persis. Kita klik kiri, kita klik kanan, pilih Input TMS. Lalu kita isi. Longitude-nya itu degree-nya 108. Di sini jangan sampai salah ya teman-teman. Lalu 45 menit 0 detik arah south sudah sesuai. Untuk latitude-nya itu degree-nya 6 derajat. Lalu 45 menit. Lalu di sini itu 0 arah south sudah sesuai, kita klik. Nah, di sini wajar tampilannya hilang dikarenakan dia sedang melakukan proses. Untuk menampilkan kembali kita bisa klik full extend. Nah, di sini sudah ada satu titik kontrol yang kita kunci ya. Agar hasilnya itu akurat atau sesuai, maka minimal kita harus melakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya saya akan melakukan sini ya. Kita zoom. Oh iya, jangan lupa ya catat informasi koordinat yang akan kita lakukan penempatan titik kontrol. Kita zoom, semakin dekat semakin baik. Nah, kira-kira di sini ya, seperti itu tadi. Kita klik kiri, kita klik kanan, kita input TMS, lalu kita isi longitude-nya. Longitude-nya itu degree-nya ada 109. Lalu di sini 15 menit. 30 menit. Nah, di sini tuh harus benar-benar sesuai ya, jangan sampai salah. Karena kalau salah itu nanti katanya akan miring. Latitude-nya itu di sini 8 dalam waktu 15 menit. Lalu 0 detik arah south. Nah, sudah sesuai ya. Lalu kita klik OK. Kita klik full extend untuk memunculkannya.
Nah, di sini sudah ada dua ya, di bagian atas, di bagian bawah. Selanjutnya saya akan melakukan di bagian sini ya. Kita zoom. Nah, sekali lagi ya teman-teman, sebelum kita menempatkan titik kontrol itu, kita mencatat informasi koordinat tersebut. Di greennya itu kita catat keduanya ya. Lalu kita zoom pada pertemuan garis informasi koordinat tersebut. Sini ya, semakin dekat semakin baik, kita zoom terus. Nah, kira-kira di sini kita klik kiri, kita klik kanan, input DMS, lalu kita isi longitude-nya. Itu tadi 111 derajat dalam waktu 45, lalu di sini itu 0 detik. Latitude-nya itu 6 derajat dalam waktu 45 menit dan 0 detik arah south. Kita ganti, lalu kita klik OK. Nah, ini dia proses georeferencing atau menempatkan titik kontrol sudah selesai ya. Sini saya melakukan titik kontrol sebanyak 3 kali. Nah, maka selanjutnya untuk menyimpan itu kita klik georeferencing, kita pilih Rectivi, lalu kita pilih penyimpanan. Sini saya sudah memilih penyimpanan yang sesuai. Lalu untuk namanya saya rubah, saya tambahkan angka 1 untuk membedakan. Formatnya itu TIFF, lalu kita pilih save. Nah, dalam proses penyimpanan ini memerlukan beberapa waktu ya, tidak langsung tersimpan karena itu tergantung dari spek laptop yang kita gunakan dan juga jaringan kita apakah stabil atau tidak. Semakin jaringannya bagus, maka proses penyimpanan akan semakin cepat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan setelah proses saving selesai ya. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan data, lalu kita cari data yang tadi sudah kita simpan ya, data terbaru, kita cari. Nah, ini dia rawan kekeringan, kita klik Add. Nah, setelah itu kita bisa remove data spasial pertama yang kita gunakan tadi ya, remove. Nah, proses georeferencing selesai. Untuk memastikan hasilnya apakah akurat atau tidak, kita bisa mengujinya dengan menambahkan bitmap. Bitmap. Kita tunggu sebentar ya, karena ini tergantung dari jaringan internet kita. Jadi pastikan jaringannya itu bagus ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai muncul. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis bitmap. Saya menggunakan imagery with label, lalu klik Add. Nah, untuk penempatannya sendiri memerlukan beberapa waktu ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, di mana kita ketahui data yang sudah kita lakukan georeferencing ini ternyata terbaca pada keadaan aslinya atau keadaan nyatanya. Jadi dia itu berada di atas bitmap ya. Nah, maka ini dikatakan bahwa berhasil dan akurat. Seperti itu ya teman-teman, cukup mudah. Nah, setelah selesai melakukan georeferencing pada sebuah data spasial dengan format JPEG, selanjutnya saya akan melakukan proses georeferencing pada sebuah data dengan format SHP. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita klik Get Data, lalu kita pilih GDM nomor 2. Nomor 2 ini menunjukkan kabupaten, sedangkan nomor 1 itu menunjukkan provinsi, nomor 3 menunjukkan kecamatan, nomor 4 menunjukkan desa. Lalu kita klik Add. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu pada data yang barusan kita input, kita pilih Open Attribute Data.
Nah, di sini muncul berbagai data wilayah seluruh Indonesia. Kita pilih Jawa Tengah, karena saya akan melakukan georeferencing di wilayah Jawa Tengah. Kita blok Jawa Tengah, jangan sampai ada yang terlewat. Lalu kita close. Nah, saya zoom. Perbedaannya di sini Jawa Tengah itu wilayahnya jadi ada biru-birunya ya teman-teman. Maka selanjutnya yaitu kita klik layar tadi, klik kanan, lalu kita pilih data, kita pilih ekspor data. Kita tunggu. Di sini saya akan menggantinya menjadi Jepang. Lalu saya klik save. Klik OK. Kita tunggu. Nah, jika ada tab baru seperti ini, kita klik saja yes. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Perbedaan dari tadi. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu kita klik Arch Toolbar. Kita tunggu. Setelah muncul, kita pilih Data Management Tools, lalu kita pilih Projection and Transformation. Nah, karena ini data spasialnya berbentuk SHP, kita pilih Project. Kita klik 2 kali, lalu kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul tab baru ya. Untuk bagian pertama, input data raster or future class, kita pilih GDM 2. GDM nomor 2. Kita tunggu. Lalu untuk outputnya kita pilih penyimpanan. Saya pilih save. Setelah itu untuk outputnya kita pilih Project Coordinate System, lalu pilih UTM, lalu pilih WGS 84, lalu pilih UTM Zone 49. Lalu kita klik off. Selanjutnya yaitu kita klik off. Nah, untuk Arch Toolbar-nya di sini kita bisa close ya. Nah, proses dari georeferencing telah selesai. Dapat kita lihat dengan melepas layer yang pertama kita input. Nah, ini dia. Nah, ini berarti proses georeferencing yang kita lakukan telah selesai. Seperti itu ya teman-teman, cukup mudah dalam melakukan georeferencing pada format file SHP. Data spasial dengan format SHP, selanjutnya saya akan melakukan georeferencing pada sebuah data spasial dengan format raster. Nah, sebelumnya kita masih menggunakan file yang tadi ya, hanya saja tadi punya saya itu sempat keluar, jadi itu sudah saya buat ulang. Tapi teman-teman bisa masih menggunakan yang tadi ya. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya yaitu kita klik data, lalu kita cari. Sini saya menggunakan data Banyumas dari wilayah Banyumas yang sudah saya download. Nah,
klik OK. Nah, ini jangan khawatir ya, cukup kita tarik layarnya ke paling atas. Nah, sudah muncul ya. Nah, di sini kita akan merubah koordinat sistem untuk melakukan georeferencing. Setelah itu, kita klik Arch Toolbar sini, lalu kita pilih Projection and Transformation, lalu pilih Raster karena kita menggunakan file format raster, lalu kita pilih project raster. Mana project raster? Project raster, ini dia. Kita double klik. Nah, kita tunggu loading ya teman-teman. Nah, sekarang sudah muncul. Lalu di sini pada bagian input raster itu kita langsung saja drag dari sini. Dari sini kita drag, kita tarik ke sini. Hop. Kita tunggu. Nah, di sini itu ada sebuah peringatan ya. Itu dikarenakan belum terbaca datanya karena belum sesuai. Maka untuk menyesuaikan, kita akan menyesuaikan koordinat sistemnya. Klik bagian sini, lalu pilih Project Coordinate System, lalu kita pilih UTM, lalu kita pilih WGS, pilih Southern, lalu pilih UTM Zone 49. Mana ya? Ini dia. Lalu kita klik OK. Sudah ya, di sini tadi tanda peringatannya sudah hilang, berarti artinya sudah terbaca atau sudah sesuai koordinatnya. Di sini teman-teman, lalu outputnya juga kita lihat lagi, pilih Project Coordinate System, lalu pilih UTM, WGS 1984, shorten, lalu pilih WGS Zone 49 dan klik OK. Nah, kalau semuanya sudah terisi, langkah selanjutnya kita klik OK dan menunggu proses loading. Nah, di sini kita tunggu ya, sambil kita close. Nah, setelah proses loadingnya selesai, ini dia hasilnya. Ini merupakan hasil dari georeferencing dengan format raster. Seperti ini ya teman-teman. Gimana? Cukup mudah kan? Nah, terima kasih. Selamat mencoba teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.